Pemirsa, petinju nasional Daud Yordan berhasil mempertahankan gelar juara kelas ringan WBO Asia Pasifik setelah mengalahkan petinju Jepang Yoshitaka Kato. Petinju berjuluk Chino itu menang angka atau technical decision lantaran duel hanya berlangsung hingga 9 ronde dari 12 ronde yang direncanakan. Wasit memutuskan penghentian pertandingan setelah pelipis kiri Daud robek dan mengucurkan darah setelah terkena pukulan lawan. Daud menang mutlak atas Kato dengan skor 8-8, 8-4, 9-7, 8-4, dan 8-8, 8-3. Daud mengaku sedikit kesulitan memukul Kato karena tubuh lawan. Karena itu ia kesulitan melakukan double jab sesuai arahan pelatih Craig Christian. Ini dia mukanya kena sembunyi atau iya kena sembunyi kepala. Unanimous decision, Daud. Anda saksikan dan Daud Yordan berlatih memenangkan gelar WBO Asia Pacific dari World Boxing Organization. Mr. Leon, supervisor dari WBO, Adrian Ibrahim. Ribuan buruh hari ini berunjuk rasa di Istana Negara. Mereka menuntut perhatian pemerintah terhadap gelombang PHK. Informasi kondisi terkini dari unjuk rasa tersebut, kita segera bergabung bersama reporter Riyad Nur Hidayat bersama juru kamera Budi Manurung. Ya, Riyad, tepatnya saat ini di posisi mana para pengunjuk rasa berkumpul? Apakah sudah tiba atau masih ada gelombang massa yang berdatangan? Ya baik, Carlos Michael, tepat saya berdiri saat ini adalah di simpang Patung Kuda di depan gedung Indosat. Sudah mulai berdatangan buruh dari Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia sudah mulai berdatangan sejak pukul 10 tadi dan hingga saat ini mereka masih menunggu kedatangan dari kawannya yang lain dari berbagai kota. Dan rencananya memang nanti akan ada long march sampai menuju gedung Mahkamah Agung. Berdasarkan rilis yang kami dapatkan dari Serikat Buruh, ada tuntutan yakni stop untuk PHK dan cabut PP nomor 7 tahun 2015. Selain di Istana Negara, aksi ini juga serempak berada di beberapa kota yaitu Medan, Surabaya, Semarang, dan lain-lain untuk menyuarakan dua tuntutan tadi dalam rangka hari ulang tahun FSPMI ke-17. Adapun jumlah anggota FSPMI yang sampai saat ini tercatat akan terkena PHK adalah sebagai berikut: dari PT Toshiba sebanyak 865 pekerja, kemudian Panasonic Pasuruan pekerja, Panasonic Bekasi sampai 480 pekerja, Samoin 1166 pekerja, perusahaan Starling 452 pekerja, Philips Sidoarjo, Ford Indonesia rencana akan mem-PHK sekitar 2.000 pekerja. Perusahaan dua komponen otomotif motor yaitu Yamaha, Kawasaki, Setra, Astra, Honda juga berencana akan mem-PHK ribuan pekerja kontrak lainnya. Dan perusahaan minyak seperti Chevron berencana juga akan mem-PHK sekitar 5.000 pekerja. Perbankan juga mulai berencana yaitu PHK pada HSBC, CMB Niaga, Danamon, dan lain-lain. Dan hingga saat ini pergerakan buruh masih terkonsentrasi di silang Tugu Patung Kuda, dan sampai saat saya berdiri saat ini arus lalu lintas dari arah Medan Merdeka Barat menuju stasiun Gambir tepatnya sudah mulai ditutup satu pihak, sehingga bagi masyarakat yang menuju stasiun Gambir harus lebih bersabar karena tersendatnya aksi buruh pada siang hari ini. Carlos Michael. Iya, Riyad, pantauan Anda di sana seperti apa kemudian pengamanan yang dilakukan pihak terkait dalam hal ini kepolisian? Ya, baik, jika kita bicara keamanan sejak tadi pagi memang sudah standby atau sudah berada di sekitar Istana Negara, kemudian patung Silang Monas dan juga Medan Merdeka Utara, Barat, Timur semua sudah disiagakan dengan aparat TNI, kemudian Brimob, kepolisian, Satpol PP sudah menyiagakan mengamankan aksi buruh pada siang hari ini.
untuk pengalihan arus lalu lintas, berdasarkan data yang kami terima dari Ditlantas Polda Metro Jaya, mengerahkan sebanyak 600 personil akan mengalihkan arus lalu lintas jika nanti situasinya situasional, jika ada sendatan arus lalu lintas, diantaranya adalah dari Bundaran HI apabila arus lalu lintas mengarah ke Patung Kuda Istana terjadi kepadatan, arus dari Semanggi dibelokkan ke kanan, Sultan Syahrir, Agus Salim, dan seterusnya. Kemudian dari Harmoni apabila massa sudah berada di gedung Mahkamah Agung, arus dari Hayamuruk dialihkan ke Juanda, Pasar Baru, Gunung Sahari, dan seterusnya. Atau Pasar Baru, Lapangan Banteng, Medan Merdeka Timur, dan seterusnya. Kemudian Carlos, hingga saat ini massa masih berkonsentrasi untuk menunggu massa buruh yang nantinya akan long march dari Silang Patung Kuda ini menuju gedung Mahkamah Agung. Pemirsa, Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama menyambut positif pakar hukum tata negara Yusril Iza Mahendra yang memastikan dirinya bersedia maju sebagai calon Gubernur DKI Jakarta. Sementara itu, Adiaksa Daud menegaskan akan terus maju mengikuti pemilihan Gubernur Jakarta 2017 melalui jalur independen. Ahok justru mendorong agar orang-orang mau mencalonkan diri di Pilgub agar warga DKI memiliki lebih banyak pilihan. Ia justru menyarankan agar warga DKI tidak memilihnya bila ada calon gubernur yang lebih baik. Mantan Menpora Adiaksa Daud mengatakan sudah ada parpol yang tertarik mendukungnya di Pilgub 2017. Ia mengaku telah bertemu dengan perwakilan partai politik termasuk Partai Amanat Nasional dan PKS yang tertarik mendukung Adiaksa pada Pilgub DKI Jakarta. Ia juga mengingatkan kepada Ahok agar tidak jumawa menanggapi hasil survei Pilgub DKI. Saya kira bagus ya kalau Bang Yusril ikut Pilgub DKI, ya kan, supaya kan orang punya pilihan banyak. Bagus saya kira gitu loh. Siapa yang bertanya? Ya kita kan bukan siap, saya malah mendorong supaya banyak orang mau calon di DKI, supaya warga DKI punya banyak mendengarkan kira-kira program-program visi misi orang itu apa, strateginya apa, kebijakannya apa. Bisa aja kan program saya kurang baik, program saya kurang cepat. Nah kalau banyak yang ikut, kan warga DKI jadi belajar kan, oh kalau yang ini lebih cepat. Misalnya orang kritik saya, normalisasi sungai kejam, semua rumah pinggir sungai dibongkar. Mungkin ada calon yang akan datang bilang, kalau saya nggak saya bongkar, saya punya cara, caranya gimana? Pokoknya gue punya cara deh. Aku pakai Aladin kayak, pakai jampi-jampi kayak, saya nggak tahu gitu. Tapi artinya minimal orang Jakarta jadi dapat sesuatu yang baru. Tapi yang sekarang tinggi jangan jumawa juga, kan gitu kan, ini belum tentu. Ya kan? Terkumpul berapa Pak sampai sekarang? Apanya? Dukungan KTP. Kalau KTP sekitar 90 ribuan baru, jauh lah di bawah Pak Ahok. Orang kita nggak punya fasilitas kok, ya kan? Relawan juga ala kadarnya. Tidak juga melibatkan pramuka, nggak boleh pramuka, ya kan, lain lagi gitu ceritanya. Tapi lawan terberat Pak Ahok ya Pak ya? Saya kira nggak ada lawan terberat, nanti bisa kelihatannya ketika bulan Juli, Juni baru kelihatan tuh pada saat pendaftaran. Nah kita belum tahu, kan saya dengar Pak Yusril mau maju juga katanya. Nah kan saya dengar gitu, kita lihat aja. Nggak ada yang berat lah lawan, ya tenang aja ya kan. Yang penting kita realistis. Kalau memang didukung, kita maju. Kalau nggak ngapain. Pemirsa, Presiden mengadakan rapat terbatas terkait percepatan pembangunan pembangkit listrik berbasis sampah. Dan untuk mengetahui berita terkini, kita bergabung dengan reporter Keiko Ranti dan juru kamera Eka Pamungkas langsung dari Istana Negara, Jakarta. Keiko, bagaimana komitmen pemerintah terkait pembangunan pembangkit listrik berbasis sampah? Ya Doni, pembangunan pembangkit listrik berbasis sampah ini adalah salah satu proyek pemerintah dalam usahanya menambah lagi pasokan sumber daya listrik bagi masyarakat. Dan salah satunya adalah sampah yang juga menjadi masalah lingkungan di sekitar. Dan untuk itu akan ada diterbitkan peraturan presiden atau perpres mengenai percepatan pembangunan pembangkit listrik berbasis sampah yang akan segera dilakukan di sejumlah kota. Dan perpres ini juga mengatur selain mengenai percepatan pembangkit listrik juga mengenai regulasi-regulasi apa saja yang nantinya akan dipersingkat ini untuk perizinan tak hanya dalam pengelolaan sampah dan juga nantinya sampah yang akan diubah menjadi listrik. Berikut kutipan pernyataan dari Menko Perekonomian Darmin Nasution. Ini adalah untuk mempercepat pemanfaatan sampah
menjadi tenaga listrik. Ya, kalau dilihat listriknya saja, pasti seperti selama ini terjadi diskusi terus-menerus karena kemahalan, PLN tidak mau. Sekarang dibuat mekanismenya yang jelas, perhitungannya yang jelas. Kalau sampai terlalu mahal, pemerintah akan membantu. Dalam ratas ini juga ditekankan bahwa penyediaan listrik melalui basis sampah ini tidak akan memiliki pasokan atau berdaya sangat tinggi dibandingkan dengan sumber daya lainnya. Dikarenakan tujuan utama dari pembangkit listrik berbasis sampah ini adalah untuk menekan masalah sampah yang ada di kota-kota besar. Dan juga nantinya pembangkit listrik ini bisa dinikmati oleh warga. Oleh karena itu Perpres ini selain juga mengatur mengenai pembangkitan listrik ini, juga nantinya akan dibahas juga mengenai harga, karena sudah ada perjanjian bahwa pembangkit listrik ini nantinya hasilnya harus dibeli oleh PLN. Namun untuk mengenai harga masih akan didiskusikan, bila nantinya terlalu mahal akan dibantu oleh pemerintah agar bisa dinikmati oleh masyarakat. Doni. Ya Keiko, komitmen pemerintah untuk mempercepat pembangunan pembangkit listrik itu bagaimana dan kapan akan segera direalisasikan? Ya, Perpres yang nantinya akan segera diterbitkan ini menjadi awal bahwa pembangunan pembangkit listrik berbasis sampah ini akan dilakukan. Tadi Menko Darmin menyatakan bahwa pengelolaan sampah menjadi listrik ini sebenarnya sudah dilakukan oleh sejumlah kota. Oleh karena itu, dalam Perpres ini juga nantinya mengatur 7 kota yang akan menjadi pilot project pembangunan pembangkit listrik berbasis sampah. Ini diantaranya adalah di Jakarta, di Bandung, Tangerang, Semarang, Surabaya, Solo, dan Makassar. Di pilot project ini sengaja dipilih kota-kota besar yang memiliki produksi sampah lebih dari 1.000 ton per hari. Dan kenapa Solo juga diikutkan meski kota kecil, ini akan menjadi pilot project nantinya bagi kota-kota menengah yang memproduksi sampah 200 hingga 250 ton per hari. Dan untuk itu juga Presiden menegaskan bahwa tidak akan ada lagi rapat mengenai pembangkit listrik tenaga sampah ini, karena setelah Perpres nantinya diterbitkan harus ada lanjutan yang jelas bahwa pilot project ini akan segera didirikan di 7 kota tersebut, Doni. Ya baik, Keiko Ranti dan juru kamera Eka Pamungkas melaporkan langsung dari Istana Negara, Jakarta.